Ustaz ulanglah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan abang kami Alian Srigara yang malam hari ini jadi sponsor. Insyaallah berkah acara kita, terkhusus kalau menurut hemat saya ini pertemuan yang luar biasa. Kalau pejabat hari ini, malam hari ini sibuk dengan keluarga, berbagi dengan orang kaya, tapi ini berbagi dengan orang yang tak berdaya. Alhamdulillah. Satu prinsip, adik-adik kami sekalian, ibu dan bapak yang kami muliakan, yang menentukan kualitas seseorang di hadapan Allah bukan pendidikan yang tinggi, juga bukan jabatan yang tinggi, tapi yang menentukan posisi seseorang di hadapan Allah mulia adalah kebermanfaatan dia bagi orang lain. Tinggi pun jabatannya, pangkatnya tinggi mentereng, berbagai bintang ada di pundaknya, tapi kalau tidak ada kepedulian dengan orang lain, sama halnya dengan orang yang hebat dan luar biasa tapi tak bermanfaat dalam pandangan agama. Adik-adik kami yang kami sayangi, ibu sebagai pendamping, saya lebih cenderung menyampaikan kepada mereka dimanapun berada, baik di masjid, di majelis taklim, ini sebenarnya adalah anak-anak spesial yang dititipkan Allah buat kita yang harus kita jaga. Alhamdulillah, pada malam hari ini syukur kita kepada Allah wa ala ali sayyidina Muhammad. Momentum yang penuh dengan kebahagiaan ini, malam hari ini bertepatan pada malam takbiran. Para malaikat Allah turun ke permukaan bumi melihat dan menilai apa yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap hamba yang lainnya. Ada yang malam hari ini sibuk shopping belanja, ada yang malam hari ini sibuk mempersiapkan makanan. Di samping itu kita pada malam hari ini di sini menjadi bagian yang justru mengambil posisi yang berbeda, yang insya Allah nanti ada keberkahan di setiap acara yang kita laksanakan. Bertemu kita malam hari ini, bertegur sapa, berbagi cerita. Kemudian nanti mungkin ada pembagian yang sebagai tambahan lah kalau dibilang Bang Alian tadi. Mudah-mudahan rezeki Bang Alian dan kawan-kawan yang menjadi donatur dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat-sehat kita besok Idul Fitri, besok hari raya Idul Fitri. Jangan ada di antara kita, saudara-saudara kita, terkhusus orang-orang yang terdekat dengan kita, justru tidak merasakan kenikmatan Idul Fitri. Sebagai cerita,
pada malam hari ini dalam karangan buku Michael Hart, salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia, dan sampai hari ini disebutkan namanya. Bahkan tidak sah Islam seseorang tanpa menyebut namanya, dan bahkan tidak sah sholat seseorang tanpa menyebut namanya. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita sebut dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisi yang pertama, yang paling utama dan terdepan, dibuat oleh Michael Hart, seorang pengarang internasional yang berdomisili di Amerika Serikat. Dia memposisikan baginda Rasul sebagai orang dan tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Padahal adik-adik tahu nggak bahwa Rasul Nabi Muhammad itu lahir sudah yatim dulu. Nabi Muhammad itu sebelum dia lahir ke permukaan bumi, dia sudah terlebih dahulu diyatimkan oleh Allah. Kalau dalam sejarah kita baca yang dititipkan dari seorang ayah, tapi bisa menjadi orang yang hebat juga. Ibu dan bapak, orang-orang tua kami, sebagai pendamping wali, sekaligus anak-anak kami yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kehebatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya dia dinobatkan sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia nomor satu adalah karena dia bermanfaat untuk orang lain. Dia berguna untuk orang lain. Untuk itu adik-adik kami sekalian, jangan berkecil hati bila pun terlahir dalam keadaan kurang dari segi harta. Jangan berkecil hati bila dalam kehidupan dunia ini cepat ditinggalkan orang tua. Tidak usah jauh-jauh cerita di masa Rasul yang di depan kalian ini pun umur 7 tahun telah ditinggalkan oleh ayah kandungnya. Saya sendiri umur 7 tahun, dan alhamdulillah Bang Adi yang tahu sendiri sekarang ini sedang menyelesaikan program doktor di UIN Sumatera Utara, insyaallah dalam 2-3 bulan ke depan akan selesai. Berawal dari seorang yatim yang tidak pernah menyesali keadaan hidup, tidak pernah meratapi keadaan hidup, tapi bangkit move on dari keterpurukan, dari ketidakberdayaan, yang akhirnya diangkat Allah derajat setinggi hari ini. Orang-orang tua kami serta adik-adik kami yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, besarkan hati. Khusus buat adik-adik kami, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat bahwa orang-orang yang populer dan terkenal hari ini. Kami sekalian, saya sebenarnya Bang Alen tak sanggup berceramah di depan orang ini. Awak punya tim juga soalnya. Ya, akan tetapi inilah dia ibu. Ibu harus semangat. Adik-adik kami ini pun harus semangat. Ingat, kalian adalah anak spesial. Ketika suatu saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya bilang tadi, dia berpengaruh di dunia karena kepeduliannya Bang Alen. Bagaimana mungkin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu masa ketika dia ingin melaksanakan sholat Id di masjid, di tengahnya sallallahu alaihi wasallam yang lahir dalam keadaan yatim. Begitu dia diangkat menjadi rasul, dia berdaulat dirinya sebagai ayahnya anak yatim. Ana abul liman la abalah, kata Rasul, saya adalah ayah bagi orang yang tak punya ayah. Kurang spesial apa lagi yang tak beruntung? Kurang spesial apa lagi? Ana abul liman la abalah, saya adalah